waswas ketika salat. Zaka syaitan yuqalu lahu khinzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu watfil ala yasarika thalatha. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sayyidina Utsman bin Abi al-As berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi antara aku dan salatku, yang mana ia membuat salat itu menjadi ragu. Maka Nabi menjawab, itu khinzab, setan khinzab. Apabila kamu merasakannya, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Kemudian ludahlah di sebelah kirimu 3 kali. Kemudian aku melakukan seperti itu. Allah telah menghilangkan dari aku. Apa dalam salat? Was-was ketika takbir. Itu khinzab, kata Rasulullah. Ya. Ketika kita mau ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Ketika datang was-was, berhenti, hentikan, ta'awudz kepada Allah, a'udzubillah. Ya. Kita apabila salat Allahu akbar, enggak dapat aja 1 kali, hati-hati tuh. Kenapa pakai enggak dapat? Itu sebabkan salat ada azan, ada wudu, ada pergi, ada berdiri. Masa belum siap? Ya. Secara niat, ketika dengar azan dan itu salat, dan kita ingin salat, itu sudah masuk ke dalam kategori niat. Niat dalam arti al-qasdu. Nanti niatnya kan muqarana fil fi'l. Wudu, ini berarti kita udah qasad. Ya. Lah kita kalau mau salat wudu itu kan mau salat. Ya, terus kita mesti ngadep kiblat, nggak mungkin ngadep ngetan kan? Lah kan kacau. Itu tadi wudu yang diusap apa? Sedangkan al wudu yuthirul batin. Abis wudu, sholat sampai salah ngadepnya. Ya, mau ngadep sana jadi, lah, oh salah lupa. Lah wudu tadi ngapain? Was-was tuh. Begitu Allah ya. Pakai salah lagi dohor pengucapnya asar karena niatnya talafuz, niat di sini. Ya. Kenapa sholat mula-mulanya berdiri? Agar hudur. Allahu akbar. Ya. Sampai saking kulihainya, katanya kisah Ki Jahari dulu kalau sholat kan nggak ada begini, nggak ada begini. Allah. Ya. Karena memang hudur daiman. Kita mau udah ngejekir nggak hudur. Ya. Itu ketika takbir. Sampai mengubah lafaz takbir itu bukan Allah, au. Yang kedua, waspada dalam makhraj. Makanya saya ingat dulu Abah Nawawi itu pernah sholat salam terus marah karena banyak santri kempek pada pulang kan. Santri kan kalau sinnya kan nyuit. Ya, dinas. Itu kena pada pulang, baris santri kempek di belakang. Ya. Begitu salam, muara itu dulu Abah Nawawi itu. Setan, sholat sesuitan. Ya. Itu belajar jangan dimasukin ke dalam sholat. Itu. Kita dulu nggak nerima banget, buseng deh. Nggak tahu itu ilmu ngaji ya, gitu. Ya. Ya kan kenapa orang lidah kita ini kan lidah Pulau Jawa ini, terutama di Jawa itu kan tidak punya huruf H, tidak punya huruf Ain, tidak punya huruf Dal, Zal.
Dot nggak punya, ya. Nggak punya huruf zal, nggak punya, ya. Nggak punya huruf ha. Coba kita berqasidah kadang-kadang Muhammad, Muhammad, itu orang Arab puyeng dengarnya, alamak, siapa Muhammad itu? Anak saya Muhammad, lalu mahasiswa manggilin Muhammad, Muhammad, katanya. Orang Arab menganggap ini namanya Muhammad, jadi dia manggil Muhammad. Tete ngedenger, udah Muhammad. Loh, itu orang-orang lu ngomong Muhammad, itu orang Indonesia nggak bisa nyebut hak, kata Tete. Oh, saya kira benar namanya Muhammad. Ahmad ya Habib, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya, kan hancur itu. Makanya orang Jawa kan nyebut ha itu kap. Alhamdulillah al-patikah. Alhamdulillah ropil, bukan robil, nggak punya b juga, pil. Ropil ngalamin. Ar-Rahmani Rokim. Makanya memperbaikinya itu sampai sod kagak punya, kita punya sod nggak punya, punya sin aja nggak punya, ya. Akhirnya kita disuruh baca dengan tasaddur, ke bawah ke sholat, a'udzu billahi minasyaitonir bismillah alhamdulillah rabbil alamin ihdinas, itu ke bawah, lama-lama was-was. Ya. Saya suka nemuin ini satu kempek atau bukan ya ini. Ya padahal ulama seluruhnya bukan kempek. Ya. Di Pulau Jawa memang seperti itu. Ketika mulai belajar, kena mau menempatkan makhraj baru tuh di dalam rongga-rongga alat itu yang nggak punya ditempatin. Sama di Malaysia orang Kedah itu nyebut r gitu. Jadi kalau misalnya diakhiri kalimat dengan r, itu akan berbunyi ain. Dia menyebut belajar misalnya, belajar begitu. Air, ayak gitu. Nyebut air tuh ayak. Kuala Lumpur. Jadi ada mahasiswa saya tanya, kamu dari mana? Dari kampungnya Alor Star. Mau belajar di Kuala Lumpur. Saya dari Alor Star, belajar Kuala Lumpur. Nah, ketika dia belajar ain, ilmu, akhirnya begitu, lebih 2 alam lagi, ilmu. Kita dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, itu lidah Nusantara tuh. Nah, standarnya adalah orang Arab juga sama, bukan orang kita doang. Orang Arab juga, orang Mesir nyebut jim gim kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau lupa gim sama, akhirnya rajim sama. Kan Teteh itu kan lagi COVID itu kan ngegantiin gurunya di Mesir, ngajar Quran online, lalu sakit, akhirnya minta Teteh gantiin, ya. Ada orang simak Quran, orang Arab dari Yaman, dari Mekah, dari Emirat, dari ya. Itu saya dengerin Teteh ngomel-ngomelin orang Arab, ya pakai bahasa Arab gitu. Itu sampai akhir nggak tahu kalau Teteh itu orang Indonesia. Akhirnya ditanya, ustaznya dari mana? Saya Indonesia. Hah? Kok ngomelnya paseh banget, katanya gitu. Jadi yang ditanyanya ngomelnya, kok ngomelnya paseh banget kayak orang Arab. Ya. 2 tahun itu dia nyimak, gurunya sakit 2 tahun, jadi dia suruh gantiin. Itu muridnya dari seluruh negeri Arab. Itu tetap aja orang Arab kaku banget lidahnya. Udah orang kita mah.
Nah, ketika diperbaiki ke bawah dalam sholat sampai a'udzu bisyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini was-was, lama-lama jadi was-was. Itu bukan baru ya, lama itu sampai jadi perhatian fikih. Setan masuk dari pintu itu untuk was-was. Ya, maka betul-betul diperbaiki. Ya, diucapkan dengan ucapan yang benar. Kemudian was-was dalam makanan dan minuman. Contohnya berlebihan dalam mempertanyakan sesuatu yang tidak terdapat dalil. Ya, seperti cara-cara membersihkan dan ya, apakah makanan ini halal atau haram. Ya, misalnya kita pergi ke negara kafir. Ya, ini ayam disembelihnya baca bismillah enggak ini, kan gitu. Ya, atau ini dia ngebuka restoran ini modalnya halal apa haram. Nah, ini nggak usah berpikir begitu. Kalau sampai ke situ nanti was-was. Lain dengan warok. Ya. Ya, lain dengan warok. Warok bukan was-was. Warok itu sifat, ya, yang mempunyai kesadaran total, ya, untuk tetap berada dalam kesederhanaan mengikuti Rasulullah SAW. Orang waro itu kalau dia bicara benarnya lebih banyak dari bicara tidak benarnya. Itu waro. Coba kita pikirkan, kita satu hari satu malam saja lidah ini ngomong banyakan yang benar, banyakan yang kagak. Artinya yang benar, banyak yang bermanfaat apa banyak yang gak bermanfaat. Kalau kebanyakan tidak bermanfaat, itu sudah tidak waro tuh. Waktu digunakan kebanyakan yang isinya taat atau tidak. Kalau tidak, itu tidak waro. Ya, waro itu bukan soal makanan, tetapi juga soal waktu bicara, termasuk tidur. Tidur di tempat-tempat yang makruh tidur enggak? Kalau tidur tidak waro sudah. Apalagi kebanyakan. Jadi waro itu adalah berada dalam kesederhanaan, wasat. Dan itu adalah bimbingan batin. Saya melihat dulu, ya, seumur saya hidup, Abah Nawawi itu kalau pergi kemana-mana dia bawa makanan dari rumah. Saya tidak tahu waswas apa waro itu, ya. Kecuali air baru dia beli dari luar. Itu. Tetapi ada satu waktu, ya, beliau beli di tempat itu. Kalau enggak, kalau di tempat lain enggak beli. Itu kan waswas kan ada bimbingan namanya. Warok kan ada bimbingan. Tapi kalau kita pergi ke restoran, kita tanya, ini maaf Pak, ini nyembelihnya, ya. Saya pernah sama Pak Hadori di Cirebon. Ya, saya termasuk susah cari warung itu, karena yang saya lihat warung itu kebersihannya, ya, kalau makanannya hukumnya halal atau haram itu kan jelas, ya, bir halal haram kan gitu. Tapi kebersihannya, saya lihat bersih nih, masuk makan saya berdua beliau. Begitu selesai keluar, ya, non Islamnya, nah lu Pak bawa minuman, waduh, ya. Ini saya tanya, itu pelayannya Islam gak itu? Pakai kerudung apa? Udah. Ya, tapi cepet enak saya. Enak. Saya pernah mengalami itu di proyek Bekasi itu kan, kalau masuk ke dalam dari proyek ada jalan situ. Itu kan lingkungan non Islam itu di situ. Itu kalau jual bakso babi itu. Saya pernah kan dulu waktu muda itu saya pernah ngelilingi Bekasi. Saya pengen tahu kampung-kampung Sokaboten Bekasi itu tiap hari itu, ya,
sampai ke laut sana, kampung-kampung terus ke selatan sampai muter. Nggak ada kampung Bekasi yang saya nggak tahu tuh. Masa orang Bekasi nggak tahu Bekasi? Kan norak amat gitu. Jadi saya keliling tuh. Nah sampai satu tempat saya istirahat, niat tukang bakso saya makan. Nah teman saya nungguin di proyek, saya sampai ke proyek diajak makan bakso. Gue udah makan bakso di mana situ? Saya makan di situ, ya. Babi itu langsung memuntah bagaimana, udah masuk babi kemari. Pantas kulitnya putih. Pantas kulitnya putih. Bukan Pak, kulit putih karena nggak pernah di matahari Pak. Iya, yang benar begitu lewat asli. Iya, memang lingkungan non Muslim. Nah sejak saat itu tuh saya kalau Pak ini Islam gak Pak? Itu ada traumatik sebetulnya. Makanya saya perhatikan, saya was-was enggak ya? Gitu. Ya, saya was-was hanya jika tempatnya tidak bersih, itu was-was saya. Nggak apa-apa dah was-was itu. Ya. Sampai saya nggak makan itu karena warungnya kotor, sampai nggak makan. Udah nggak makan dah. Udah ambil buah aja makan selesai. Karena kebersihan mulai daripada sebuah kenyamanan kita ubah menjadi sebuah karakter akhlak. Kalau kita pergi misalnya ke negara, saya lihat saya masuk ke Thailand misalnya kan di wilayah selatan itu yang Muslim, ke utara sana kan udah nggak ada Muslim, gitu. Ya apabila ada restoran Muslim, udah kan di negara-negara non Muslim juga tetap ada, di mana-mana ada. Atau di Kamboja misalnya, tetap ada. Di Filipina tetap ada, kita nyari ada restoran Muslim, makan. Ya, meskipun mungkin ownernya adalah orang kafir. Wah udah makan aja lah. Jadi memang berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi dengan Imam Hambali ini. Imam Hambali dalam perkara dagang sangat dakik, ketat, tapi soal makanan kurang ketat. Dalam arti kalau itu negara kafir udah makan aja, jangan nanyain sembelihnya apa, udah enggak. Karena dia melihat orang dalam keadaan darurat aja kan tikus boleh dimakan, katakan anjing aja boleh dimakan kalau dalam keadaan darurat. Tetapi Imam Abu Hanifah dalam urusan perdagangan longgar, tapi urusan makan ketat. Nah, mazhab kita jika Syafi'i jika melihat ada tanda-tanda bahwa itu Muslim sudah. Saya sering ke daerah beliau itu di Pontianak sana itu. Tukang di pinggir jalan katanya itu bukan orang Melayu, artinya bukan. Kan di sana banyak Cina kan. Itu. Sampai di pinggir-pinggir jalan itu dagang nasi goreng apa semua itu. Kata beliau, hati-hati itu. Gitu. Akhirnya sama sekali kalau ke sana udah nggak pengen sama sekali makan. Ya udah ya di pesantren aja makannya. Gitu. Karena itu mah jelas kan memang di wilayahnya. Ya. Nah, ini waswas dalam makan dan minum. Inna qauman ya'tuna nabil laham la nadri azkaru smallah alaihi amla. Nah ini dalilnya nih, mengikuti Nabi nih. Jadi ada satu kaum bertanya kepada Nabi, ada orang bawain saya daging, saya nggak tahu dia menyembelih kambing, dagingnya itu menyebut nama Allah atau tidak. Apa kata Nabi jawab? Samullaha alaihi antum wa kulu. Udah ente baca bismillah makan. Gitu. Jadi jangan ini. Jangan. Tapi kalau kita udah, wah ini udah, kecuali kita nggak tahu baca bismillah selesai. Gitu. Nah, cari tanda-tandanya. Oh ini, ya
Yang kasus saya sama beliau itu di Cirebon, wah bersih, gambarnya gambar wayang-wayang Jawa. Ini mah warung Jawa ini Pak, masuk. Udah kelar, waduh. Ya akhirnya tanya ini gimana Islam Pak? Baru. Sebenarnya emang gak usah ditanya itu. Saya kena trauma itu, jangan-jangan kambing tadi ya. Karena pernah saya pulang tahun berapa tuh dulu yang pulang pertama kali ke sini, tahun 95 kayaknya. Saya habis nikah tuh, dulu belum ada Bekasi, masih Bekasi kota, dan mall tuh masih di zona doang adanya no. Jadi saya suka beli daging kering tuh, deng apa ya gitu. Rupanya di mall itu numpuk daging kambing, sapi, babi jadi satu. Saya raup aja beli saat begitu, udah sampai ke Mesir saya lihat babi ini. Ya Allah. Ya. Kan itu mah nyata. Memang ada tulisannya, tapi itu dicampur. Ya, tapi mungkin MUI udah tertib rapi, yang di mall itu terpisah. Dulu itu masih nyampur. Kita baca dulu ya. Sama dengan orang jualan apa namanya, hot dog. Ya itu kambing, sapi juga tetap aja hot dog. Tapi kena bunyinya hot dog itu dari dulu sampai sekarang saya nggak mau. Kalau kecuali rubah namanya jangan dog gitu. Ya. Maka kata Nabi, kamu baca bismillah ya, makan udah. Ya, saya masuk ke daerah Thailand Utara tuh, lapar kan, di situ kan ada komunitas Muslim. Ya, lapar udah situ warung India makan. Kalau nggak ada, masuk aja di restoran mana kita makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Artinya ada jalan keluarnya. Kecuali tidak bersih itu nggak ada jalan keluarnya. Ya. Nah maka menolak was-was, menolak alasan orang yang was-was terkadang dia punya dalil. Kenapa saya ulang-ulang? Karena ragu. Saya ulang-ulang agar saya mendapatkan ketidakraguan. Dak ma yaribak ila ma yaribak. Tinggalkan kepada yang apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Sebetulnya tinggalkan keraguan, jangan sampai ragu. Misalnya kita wudhu ragu, udah tinggalkan aja, udah anggap aja. Bukan wah ragu, tinggalkan ya. Dia buat lagi menuju kepada yakin. Rupanya nggak dapat, bukan begitu. Ya, kalau dia berpegangan kepada ini, maknanya adalah bukan diulang-ulang sampai dapat yakin. Ya. Dah. Jadi ketika Allahu Akbar, aduh, udah tinggalkan. Terusin maksudnya. Pamanittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah membersihkan. Orang was-was, dalil ini dipakai. Saya ulang karena tadi syubhat belum jelas hukumnya. Maka saya ulang lagi sampai jelas. Bukan. Ya, kalau dalam hal ini, kalau dia mau meninggalkan syubhat sesuatu yang belum jelas, misalnya wudhu, aduh, udah tinggalkan dulu. Gitu. Jadi dalilnya sama, tapi pemahamannya yang salah. Wal ismu mahaka fi nafsi wa taradada fi sadr, kata dia. Dosa itu kan apa yang rasa tidak enak di dalam hati dan berulang-ulang ya, di dalam dada ini, membimbangkan. Jadi pertama dia berbuat rasa nggak enak, diulang lagi nggak enak, sampai selesai juga tetap nggak enak.
Makanya obati penyakit itu dulu, baru kemudian ya berwudu lagi kemudian. Dalilnya lagi, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada tamrah bitariq faqala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah lakaltuha. Nabi menemui korma, lalu Nabi berkatakan, kalau ini bukan takut sedekah, aku makan. Jadi ada 2 korma, satu Nabi mendapat dari hadiah, satu adalah korma zakat. Bercampur Nabi, waduh, mana yang sedekah, mana yang zakat. Akhirnya Nabi tinggalkan, nggak makan. Gitu. Ya. Nah, orang yang mengatakan dalilnya itu sehingga dia ulang lagi salah. Mestinya tinggalkan. Nabi meninggalkan, sudah, bukan diulang lagi. Bukan ini, bukannya. Waduh, bukan ini wah, jangan-jangan ini. Sampai kenyang itu mah. Bukan begitu. Tinggalkan, udah. Dia menggunakan dalil tapi salah praktiknya. Maka jawaban terhadap alasan tersebut, ya tadi jawabannya begitu. Bahwa dalil-dalil tersebut adalah justru lebih menyuruh untuk meninggalkan kalau memang dia terjadi was-was atau terjadi ragu atau terjadi ya, jangan diikuti. Terakhir, bagaimana mengendalikannya? Mengendalikannya adalah berlindung kepada Allah dengan mengucapkan ta'awuz. Kita dibisiki oleh setan, dibisiki oleh orang ragu terhadap perbuatan atau berlebihan melakukannya. Ya, tidak cukup 1 kali, maka ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya kita salat, Allah. Makanya kita sering dengar orang salat, imam tuh mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Allahu akbar. Ya. Kedua, banyak bersimpuh di hadapan Allah memohon kesembuhan, mohon agar disembuhkan. Ketiga, banyak membaca Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Orang waswas itu suruh baca Al-Quran banyak-banyak, sembuh. Memperluas ilmu pengetahuan terutama tentang perbedaan pendapat dalam perkara ibadah dan lain-lain. Seperti misalnya, kalau dia waswas di muqaranah, pindah ke mazhab lain yang tidak ada muqaranah. Boleh. Ya, talfik. Dalam perkara talfik ulama terbagi 2. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Sebetulnya talfik yang tidak boleh dalam hal ilmu, misalnya kita mengetahui cara wudhu Imam Syafi'i sampai tuntas, tapi dalam amal boleh. Tapi ilmu Syafi'i jangan dicampur. Wah, ini wudhu Syafi'iyah ada yang lemah, di bukunya diganti, kan tidak jadi Syafi'iyah. Tetap kita pelihara mazhab Syafi'i, tidak boleh dicampur. Itu talpik di situ memang tidak boleh, karena itu amanah ilmiah. Tapi kalau dalam amal, ya selama dia tahu dalilnya boleh. Kenapa ulama mengatakan tidak boleh? Ta'lim, dalam tataran belajar. Nah, ada ulama dulu udah kita mengikuti pendapat ini juga sudah benar. Ya, meskipun berbeda pendapat, dan yang kalau setelah kita tahrij misalnya hadisnya lebih sahih itu, tapi ini juga bukan berarti tidak ada. Nabi melakukan ini ada. Begitu. Ya udahlah, nggak perlu talfik ya. Tapi dalam kondisi darurat tetap saja. Contoh di Mekah kalau tawaf itu kan menurut mazhab kita kan tidak boleh kesentuh muhrim, istri batal tuh. Kalau di Mekah kita setiap batal wudu tawaf seharian baru selesai. Kenapa? Karena toiletnya jauh di luar. Tapi pindah ke mazhab Imam Ahmad, ya, boleh menyentuh perempuan, atau mazhab Abu Hanifah. Ya.
Akhirnya saya dalam hal wudu, ya, saya menggunakan mazhab Hanafi agar menyentuh istri saya tidak batal. Gitu. Atau dulu di Mesir ya, kita kalau pergi kuliah naik bis itu penuh. Ya, terkadang ada perempuan songgel. Kita kalau di Mesir itu nggak ada yang namanya WC umum, tempat wudhu umum nggak ada, repot. Ya mungkin di sana memang mazhabnya Hanafi, ya akhirnya kita cari kitabnya, baca, baru kemudian kita amalkan. Tapi kalau tidak ya, memastikan hukumnya, maka tidak boleh talfiq. Ya. Saya pernah tuh khutbah Jum'ah itu, azan pertama itu langsung saya naik khutbah. Ya karena seumur hidup di Mesir azan cuma satu. Ya. Maka begitu saya khutbah azan pertama langsung naik aja saya khutbah. Rupanya di kita ada sholat dulu baru khutbah lagi. Ya. Tadinya saya pikir udahlah biarin, tapi nanti menimbulkan masalah. Karena begini, selama nabinya tidak melakukan, maka kita tidak boleh dijadikan rutin. Seperti susunan doa misalnya, nggak ada ya nabi doanya begitu, tidak ada. Maka kita harus ganti-ganti susunannya, agar pengikut nanti tidak menjadikan itu baku seolah itu dari nabi. Itu bahaya. Ya, bahaya. Susunan khutbah, susunan doa, susunan banyak sekali yang tidak ada dari nabinya, tetapi ulama dulu dalam rangka melatih mula-mula lah, sampai kapan-kapan masih mula-mula baik. Ya. Ulama kita terlalu apa ya? Mungkin di zamannya. Sekarang orang sekarang, coba bocah kecil udah ngerti apa baik di sini. Berbagai macam model. Kenapa nggak kita kenalkan berbagai macam pendapat agama? Sudah siap. Ini sudah akhir zaman. Ya. Udah akhir zaman, kemampuan akal manusia sudah lebih cepat. Begitu. Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir. Ya. Dan terakhir di ruqyah, kalau memang atau memahami penyakit waswas sebagai musuh kehidupan seorang, dan di ruqyah lalu membaca kitab-kitab yang membahas tentang gangguan waswas dan lain-lain. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكري الله الله بالذي ذي الشر